Terima kasih pimpinan Komisi 3 beserta anggota Komisi 3 yang mulia. Pada kesempatan ini permohonan maaf Bapak Kapolri karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, memerintahkan kepada kami untuk menghadiri rapat kerja Kapolri dengan Komisi 3 DPR RI tentang laporan keuangan pemerintah pusat pada APBN tahun anggaran 2022 dan pembahasan berikutnya. Mohon izin kami akan menyampaikan laporan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI, para wakil pimpinan Komisi 3 DPR RI, para anggota Komisi 3 DPR RI, serta hadirin peserta rapat kerja yang kami muliakan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka rapat kerja Kapolri dengan Komisi 3 DPR RI. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pertama-tama, atas nama pimpinan Polri, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kerjasama yang diberikan Komisi 3 DPR RI selama ini. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, TNI, kementerian lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait, aktivis, lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa, buruh, mahasiswa, tokoh-tokoh, dan segenap elemen bangsa atas dukungan dalam mewujudkan transformasi Polri yang presisi. Pimpinan serta anggota Dewan yang terhormat, Polri merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan di bidang keamanan dengan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Maka untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri, perlu menyusun anggaran yang mengacu kepada rencana kerja dan anggaran berdasarkan kepada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah. Dengan mengacu kepada rancangan tersebut, perkenan kami memaparkan materi pembahasan mengenai laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2022 dan hasil pemeriksaan semester BPK RI tahun anggaran 2022 serta pembahasan rencana kerja anggaran Polri tahun anggaran 2024. Adapun evaluasi kinerja dan capaian Polri tahun 2022 sebagai berikut. Terkait dengan realisasi anggaran Polri tahun anggaran 2022 sesuai dengan surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran induk tahun anggaran 2022 nomor SP Dipa 06001 0/2022 tanggal 17 November 2021 perihal pengesahan alokasi anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, pagu alokasi anggaran Polri tahun 2022 sebesar Rp111,02 triliun. Jumlah tersebut kemudian dilakukan automatic adjustment sebesar 1,95 triliun dengan rincian belanja pegawai sebesar 1,67 triliun dan belanja modal sebesar Rp278,09 miliar. Kemudian pada tahun anggaran berjalan, Polri mendapat penambahan anggaran sebesar Rp7,58 triliun dengan rincian yaitu A. Penyaluran bantuan tunai pedagang kaki lima, pemilik warung dan nelayan sebesar Rp854,76 miliar. B. Tim vaksinator sebesar Rp305,47 miliar. Mobil listrik pengamanan KTT G20 sebesar Rp233,52 miliar. Penambahan atas revisi anggaran pada Satker Pusku Polri sebesar Rp3,68 triliun. E. Tambahan anggaran mendesak sebesar Rp1,07 triliun. Tambahan lainnya dari hibah sebesar Rp695,83 miliar. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp115,27 juta. Badan layanan umum sebesar Rp726,01 miliar. Serta
setelah automatic adjustment dan penambahan anggaran tersebut, pagu anggaran Polri tahun anggaran 2022 menjadi sebesar 116,65 triliun rupiah. Adapun realisasi anggaran Polri berdasarkan laporan keuangan Polri tahun anggaran 2022 audited sebesar 114,24 triliun rupiah atau 97,93%. Dengan rincian A. Berdasarkan jenis belanja. 1. Belanja pegawai sebesar 52,93 triliun rupiah dengan realisasi 52,16 triliun rupiah atau 98,55%. Belanja barang sebesar 31,64 triliun rupiah dengan realisasi 31,19 triliun rupiah atau 98,57%. Belanja modal sebesar 32,07 triliun rupiah dengan realisasi 30,87 triliun rupiah atau 96,28%. Berdasarkan program. B. Berdasarkan program. 1. Program profesionalisme SDM Polri sebesar 2,77 triliun rupiah dengan realisasi 2,72 triliun rupiah atau 97,95%. 2. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar 5,49 triliun rupiah dengan realisasi 5,41 triliun rupiah atau 98,56%. 3. Program modernisasi Al-Matsus dan Sarpras Polri sebesar 41,91 triliun rupiah dengan realisasi 40,67 triliun rupiah atau sebesar 97,03%. 4. Program pemeliharaan Kamtibmas sebesar 18,75 triliun rupiah dengan realisasi 18,52 triliun rupiah atau 98,78%. 5. Program dukungan manajemen sebesar 47,71 triliun rupiah dengan realisasi 46,91 triliun rupiah atau 98,32%. C. Berdasarkan sumber anggaran. Sumber rupiah murni pagu sebesar 98,72 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 97,63 triliun rupiah atau 98,89%. 2. Sumber pinjaman luar negeri pagu sebesar 4,61 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 4,02 triliun rupiah atau sebesar 87,24%. Sumber rupiah murni pendamping pagu sebesar 937,60 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 415,81 miliar atau 44,35%. Sumber penerimaan negara bukan pajak pagu sebesar 7 triliun dengan realisasi sebesar 6,92 triliun rupiah atau 98,93. 5. Sumber pinjaman dalam negeri pagu sebesar 1,44 triliun rupiah, realisasi 1,42 triliun rupiah atau 98,21%. Sumber badan layanan umum pagu sebesar 2,91 triliun rupiah dengan realisasi 2,81 triliun rupiah atau 96,61 triliun rupiah. Sumber hibah langsung dalam negeri pagu sebesar 695,83 miliar dengan realisasi sebesar 692,67 miliar atau 99,55%. 8. Sumber surat berharga syariah negara pagu sebesar 308,89 miliar dengan realisasi sebesar 307,52 miliar atau 99,55%. B. Perkembangan pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK-RI. Perkenan kami menyampaikan perkembangan pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI berdasarkan ringkasan hasil pemeriksaan semester 1 dan 2 tahun 2022. Yang pertama, ringkasan hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2022 berisi temuan-temuan
yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Polri tahun anggaran 2021. 2. Sedangkan ringkasan hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2022 berisi temuan yang tercantum dalam A. Laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan BNPB tahun anggaran 2021 dan semester 1 tahun anggaran 2022. B. Laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas pada Polri tahun 2021 dan 2022 sampai dengan triwulan 3. Kami mulai dengan menyampaikan perkembangan pelaksanaan rekomendasi BPK pada pemeriksaan atas laporan keuangan Polri tahun anggaran 2021. Pokok permasalahan pada pemeriksaan atas laporan keuangan Polri tahun anggaran 2021 antara lain: yang pertama adalah temuan pada penyusunan laporan keuangan. A. Kelebihan catat realisasi belanja kegiatan vaksinator Polri sebesar 114,03 miliar. B. Kesalahan penganggaran pengadaan melalui belanja modal yang menghasilkan persediaan sebesar 70,68 miliar rupiah. 2. Temuan pada pendapatan. Potensi penerimaan negara bukan pajak dari penerbitan surat keterangan uji keterampilan pengemudi pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jambi tahun 2021 yang tidak dipungut sebesar 75,10 juta rupiah. B. Pengelolaan PNBP atas pemanfaatan aset tetap belum optimal. 3. Temuan pada belanja barang dan jasa. A. Kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban kegiatan belanja operasional lainnya sebesar 492,01 juta rupiah. B. Kelebihan pembayaran penarikan dan pengiriman barang pengadaan pemeliharaan peralatan digitalisasi AK23 sebesar 127,26 juta rupiah. C. Kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharaan gedung Barreskrim Polri di sisi barat tahun 2021 sebesar 198,08 juta rupiah. D. Kelebihan pembayaran pekerjaan perlengkapan perorangan Polri tahun 2021 pada Biro Logistik Polda Jambi sebesar 1,21 miliar rupiah. 4. Temuan pada belanja modal gedung dan bangunan. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Bayangkara Akpol tahun 2021 sebesar 119,06 juta rupiah. 5. Temuan pada belanja modal yaitu peralatan dan mesin. A. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan peralatan dan mesin belum dikenakan denda minimal sebesar 1,01 miliar rupiah. B. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan bersumber dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar 9,99 miliar rupiah. 6. Temuan pada kas di bendahara penerimaan. A. Terdapat keterlambatan penyetoran PNBP ke kas negara di 15 satker. B. Terdapat kekurangan setor PNBP Polri ke kas negara sebesar 1,67 miliar rupiah. 7. Temuan pada persediaan. Pengelolaan dan penata usahaan persediaan belum tertib. 8. Temuan pada aset tetap. A. Penata usahaan aset tetap pada Polri belum optimal. B. Penata usahaan aset tetap tanah pada Polri belum optimal. C. Penata usahaan aset tetap peralatan dan mesin pada Polri belum optimal. D. Penata usahaan aset tetap gedung dan bangunan belum akurat. E. Penata usahaan aset tetap jalan di lingkungan Polri belum akurat. F. Penata usahaan aset tetap lainnya di lingkungan Polri belum akurat. 9. Temuan pada aset lainnya, penata usahaan aset lainnya di lingkungan Polri belum akurat. Terkait temuan hasil pemeriksaan BPK semester 1 tahun 2022 tersebut secara keseluruhan, Polri telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI melalui surat Kapolri yang berisi perintah kepada seluruh satker maupun satwil terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. Perintah tersebut telah dilaksanakan oleh seluruh satker maupun satwil terkait dan hasil pelaksanaan telah dilaporkan kepada Irwasum Polri serta BPK RI. Namun masih ada beberapa rekomendasi BPK RI yang masih dalam proses penyelesaian antara lain. Pertama, terkait temuan kelebihan pembayaran pekerjaan perlengkapan perorangan Polri tahun 2021 pada Biro Logistik Polda Jambi
sebesar 1,21 miliar, terdapat sisa pembayaran yang belum disetor ke kas negara sebesar 356,79 juta rupiah. 2. Terkait temuan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan peralatan dan mesin yang belum dikenakan denda minimal sebesar 1,01 miliar, terdapat pembayaran yang belum disetor oleh Satker Baharkam Polri sebesar 577,5 juta rupiah, dikarenakan masih dalam proses koordinasi dengan pihak vendor. Selanjutnya terkait dengan hasil pemeriksaan BPK RI semester 2 tahun 2022, fokus pemeriksaan 2 bidang temuan, yaitu temuan pada pengelolaan pendapatan negara bukan pajak dan temuan pada pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas. Namun sebelumnya perlu kami informasikan kepada anggota Dewan yang terhormat bahwa hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan BNPB tahun anggaran 2021 dan semester 1 tahun anggaran 2022 dan kepatuhan atas pengelolaan BMP pada Polri tahun 2021 dan 2022 sampai dengan triwulan 3 baru diterima oleh Polri pada acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK RI atas laporan keuangan Polri tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2023 yang baru lalu. Adapun hasil temuan pemeriksaan BPK RI semester 2 tahun anggaran 2022 terkait dengan PNBP dengan rincian: pertama, temuan potensi PNBP atas penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan yang telah kadaluarsa minimal sebesar 266,41 miliar rupiah. 2. Temuan potensi PNBP atas penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak sebesar 1,52 miliar. 3. Sistem aplikasi surat keterangan catatan kepolisian dan pembayaran BRIFA pada Baidil Kapolri belum memadai. 4. Penatausahaan persediaan material PNBP, izin Senpi dan SKCK tidak sesuai ketentuan. 5. Kekurangan penerimaan sebesar 673,68 juta dan potensi penerimaan minimal sebesar 15,22 miliar rupiah atas PNBP jasa sistem manajemen pengamanan pada Ditpam Obit Korsabara Baharkam Polri. 6. Pengelolaan PNBP atas jasa pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu belum sesuai ketentuan. 7. Pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan tidak sesuai ketentuan. 8. Potensi kehilangan penerimaan atas pembayaran klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 dari Kementerian Kesehatan pada Rumah Sakit Bayangkara Brimob sebesar 3,13 miliar. Selanjutnya, temuan BPK RI semester 2 tahun 2022 terkait bahan bakar minyak dan pelumas dengan rincian: 1. Peraturan Aslok Kapolri nomor 1 tahun 2018 belum secara jelas mengatur ketentuan penghitungan rencana kebutuhan, kupon dukungan dan penghitungan susut bahan bakar minyak pada stasiun pengisian bahan bakar Polri. 2. Penggunaan mata anggaran pengeluaran untuk pengadaan BMP tidak sesuai kriteria. 3. Penyusunan Renbud BMP pada satuan penerima DIPA tidak sesuai ketentuan. 4. Proses pengadaan BMP belum sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan penghitungan harga BBM sebesar 8,76 miliar rupiah. 5. Pendistribusian BBM pada SPBP dan SPBU tidak sesuai ketentuan sebesar 628,03 juta rupiah. 6. Alokasi dan distribusi BBM untuk kendaraan dan dengan kondisi rusak berat sebesar 195,50 juta rupiah. 7. Penyaluran BBM di SPBP dan SPBU kepada personel tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Aslok nomor 1 tahun 2018. 8. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan BBM belum dilaksanakan secara tertib. Berkaitan dengan temuan tersebut, Kapolri telah menyampaikan perintah kepada Kasatker maupun Kasatwil yang menjadi objek pemeriksaan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sesuai permasalahan yang ditemukan sebagaimana tercantum dalam LHP BPK RI nomor 144/HP/14 Romawi /12/2022 tanggal 30 Desember 2022
Perintah tersebut disampaikan melalui surat Kapolri nomor B/6307 7 Romawi _Was 2.1.2023 Itwasum dan surat B/6308 7 Romawi Was 21/2023 tanggal 4 Agustus 2023, di mana saat ini sedang dalam proses tindak lanjut oleh Satker maupun Satwil terkait. Polri berkomitmen untuk menuntaskan temuan-temuan hasil pemeriksaan tersebut dengan melakukan rekonsiliasi kepada pihak terkait. Pada prinsipnya Polri selalu berusaha untuk menggunakan anggaran secara akuntabel. Harapan kami, penilaian opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK RI selama 10 kali berturut-turut dari tahun 2013 sampai tahun 2022 kepada Polri dapat terus kami pertahankan. Selain itu, Polri juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan RI sebagai peringkat ketiga nilai kinerja anggaran terbaik tahun 2022 untuk kategori kementerian lembaga dengan pagu besar. C. Realisasi anggaran Polri tahun anggaran 2023. Sesuai dengan surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Induk tahun anggaran 2023 nomor SP Dipa 06001 2023 tanggal 30 November 2022 perihal pengesahan alokasi anggaran untuk Polri. Pagu alokasi anggaran Polri tahun 2023 sebesar 111,06 triliun rupiah. Per 24 Agustus 2023 pagu menjadi 114,56 triliun rupiah atau bertambah sebesar 3,49 triliun rupiah. Hal ini disebabkan adanya pengurangan pagu pada belanja pegawai sebesar 2,81 triliun rupiah sesuai dengan surat Kemenq RI nomor S557/MK02/2023 tanggal 7 Juli 2023. Serta adanya penambahan anggaran sebesar 6,31 triliun rupiah. Penambahan tersebut berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara untuk pemenuhan anggaran kebutuhan prioritas Polri tahun anggaran 2023 sebesar 2,55 triliun rupiah. Dari divisi anggaran Satker Puskyu Polri yang berasal dari sumber PLN sebesar 1,45 triliun rupiah, RMP sebesar 521,78 miliar rupiah, PDN sebesar 772,05 miliar rupiah, PNBP sebesar 32,82 miliar rupiah, BLU sebesar 518,23 miliar rupiah, dan penerimaan hibah sebesar 459,97 miliar rupiah. Adapun realisasi anggaran Polri berdasarkan aplikasi online monitoring sistem pembendaraan dan anggaran negara ONSPAN tanggal 24 Agustus 2023 sebesar 70,6 triliun rupiah atau 61,63% dari pagu sebesar 114,56 triliun rupiah dengan rincian berdasarkan jenis belanja. Pertama, belanja pegawai. Pagu sebesar 52,08 triliun dengan realisasi sebesar 36,18 triliun rupiah atau 69,47%. Dua, belanja barang. Pagu sebesar 32,16 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 17,75 triliun rupiah atau 55,20%. Belanja modal. Pagu sebesar 30,3 triliun rupiah dengan realisasi besar 16,66 triliun rupiah atau 54,98%. B. Berdasarkan program. Pertama, program profesionalisme SDM Polri sebesar 3,02 triliun rupiah dengan realisasi 1,82 triliun atau 60,39%. Dua, program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar 5,26 triliun dengan realisasi 3,44 triliun atau 65,38%. Program modernisasi Almatsus dan Satpas Polri sebesar 40,49 triliun dengan realisasi 22,82 triliun atau 56,36%.
4. Program pemeliharaan Kamtibmas sebesar 19,33 triliun dengan realisasi 10,78 triliun atau 55,77%. Program dukungan manajemen sebesar 46,43 triliun dengan realisasi 31,72 triliun atau 68,32%. D. Pembahasan RKA Polri tahun anggaran 2024. Pimpinan serta anggota Dewan yang terhormat, pada tanggal 31 Juli 2023, Polri telah menerima surat bersama antara Menteri Keuangan RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI nomor S626/MK02/2023 dan surat nomor B644/MPPN/D8/PP 0402/07/2023 hal pagu anggaran Kementerian Lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2024 serta penyelesaian RKA-KL tahun anggaran 2024. Berdasarkan surat tersebut ditetapkan pagu anggaran Polri tahun anggaran 2024 sebesar 114,76 triliun rupiah. Apabila dibandingkan dengan pagu indikatif Polri tahun anggaran 2024 sebesar 99,26 triliun rupiah, maka pagu anggaran Polri tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 15,49 triliun rupiah. Namun demikian, apabila pagu anggaran Polri tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan total pagu Polri tahun anggaran 2022 sebesar 116,65 triliun, maka pagu anggaran Polri tahun anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 1,88 triliun. Adapun rinci pagu anggaran Polri tahun anggaran 2024 sebagai berikut. A. Berdasarkan jenis belanja, 1. Belanja pegawai sebesar 56,38 triliun, belanja barang sebesar 32,21 triliun, belanja modal sebesar 26,16 triliun rupiah. B. Berdasarkan sumber anggaran, rupiah murni sebesar 99,83 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar 7,83 triliun, badan layanan umum sebesar 2,47 triliun rupiah, pinjaman luar negeri sebesar 1,32 triliun rupiah, rupiah murni pendamping sebesar 2,66 triliun rupiah, pinjaman dalam negeri sebesar 65,07 miliar rupiah, surat berharga syariah negara sebesar 562,5 miliar rupiah. Dengan memperhatikan sasaran program prioritas pada rencana RKP tahun anggaran 2024 dan sasaran prioritas pada rencana kerja Polri tahun 2024, maka pagu anggaran Polri tahun anggaran 2024 dialokasikan ke dalam 5 program anggaran Polri sebagai berikut. Pertama, program profesionalisme SDM Polri sebesar 3,05 triliun rupiah. 2. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar 5,28 triliun rupiah. Program modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri sebesar 36,57 triliun rupiah. 4. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar 19,75 triliun rupiah dan program dukungan manajemen sebesar 50,1 triliun rupiah. Pimpinan serta anggota Dewan yang terhormat, hakikat ancaman pada tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional. Kemajuan teknologi berbasis memberikan akses yang cepat dan mudah dalam penyebaran nilai-nilai dan ide-ide, termasuk akses untuk memaksakan isu tertentu seperti demokratisasi yang bebas, paham radikalisme, intoleran, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global, konflik regional maupun kawasan, serta mobilitas arus informasi, barang, jasa, dan manusia dari satu negara ke negara lain yang dapat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban, tidak terkecuali Indonesia. Berpotensi terkena dampak atas berkembangnya lingkungan strategis yang dapat menyebabkan gangguan Kamtibmas serta mengancam disintegrasi bangsa. Secara umum, permasalahan di bidang keamanan yang akan dihadapi Polri pada tahun 2024 antara lain: 1. Perkembangan geopolitik, ekonomi, dan keamanan global. Perang Rusia-Ukraina menimbulkan situasi penuh dengan ketidakpastian. 2. Kemungkinan memburuknya ekonomi global. 3.
pengamanan tahapan pemilu serentak tahun 2024. 4. Pengamanan pembangunan dan perpindahan ibu kota negara. 5. Potensi terjadinya bencana alam non-alam. 6. Kerawanan pelaku kejahatan konvensional, transnasional dan merugikan kekayaan negara, serta kejahatan dimensi baru, cyber dan penyebaran informasi hoax yang melanggar Undang-Undang ITE dan kejahatan terhadap kelompok rentan. 7. Isu korupsi, pelanggaran HAM, deforestasi, dan kejahatan lingkungan serta kasus lahan. 8. Segresi masyarakat, konflik SARA, dan konflik sosial. 9. Penyebaran paham radikalisme dan intoleran serta paham lainnya yang bertentangan dengan ideologi negara. 10. Pengamanan unjuk rasa tahun 2024. 11. Aksi kelompok teroris di Indonesia. 12. Masalah keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas dan transportasi umum. 13. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang berpotensi timbulnya pelanggaran hukum. 14. Pengamanan jalur-jalur perbatasan dan pulau-pulau terluar. Saat ini tantangan yang dihadapi Polri semakin kompleks, tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja dan pelayanan di bidang kepolisian semakin tinggi, sehingga mengharuskan Polri menyusun berbagai upaya dan aksi konkret yang efektif dalam mewujudkan keamanan dalam negeri. Guna menghadapi tantangan tersebut, Polri menerapkan visi dan misi sebagai berikut. 1. Visi, terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib. 2. Misi, melindungi dan melayani dan mengayomi masyarakat. Tema pembangunan Polri yaitu menjaga stabilitas Kamtibmas dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meliputi 1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI. 2. Menegakkan hukum secara berkeadilan. 3. Modernisasi pelayanan Polri. 4. Mewujudkan Polri yang profesional. 5. Menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya. Pimpinan serta anggota Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini disampaikan bahwa tema rencana kerja pemerintah tahun 2024 adalah percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dijabarkan dalam 7 prioritas nasional sebagai berikut. 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. 2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, menjamin pemerataan. 3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. 7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Guna mendukung rencana kerja pemerintah yang telah ditetapkan, sasaran prioritas Polri tahun 2024 sebagai berikut. Pertama, mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat dengan memperkuat stabilitas Kamtibmas di lokasi rawan kejahatan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif. 3. Meningkatkan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. 4. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri. 5. Memenuhi sarana prasarana dan alat material khusus Polri yang modern. 6. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui optimalisasi pengawasan yang efektif berbasis teknologi informasi. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap segeraan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, penetapan pagu anggaran Polri tahun anggaran 2024 sebesar Rp114,56 triliun bila dibandingkan dengan perkembangan kondisi yang harus dihadapi pada tahun 2024 meliputi 1. Target capaian sasaran prioritas dalam RKP dan rencana kerja Polri meliputi 1. Target capaian sasaran prioritas tahun 2024. 2. Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 dengan skenario 2 putaran dilanjutkan dengan pilkada. 3. Kenaikan harga BBM dan bertambahnya alat transportasi. 4. Peningkatan kebutuhan internet dan peralatan elektronik seiring perkembangan teknologi. 5. Munculnya daerah otonom baru. 6. Pembentukan Polda, Polres, dan Satker baru. 7. Peningkatan tindak pidana, serta 8. Kenaikan intensitas aksi terorisme, radikalisme
yang berakibat terhadap gangguan Kamtipmas. Maka jumlah pagu anggaran tersebut belum mencukupi. Oleh karena itu, Polri telah mengusulkan kebutuhan anggaran tambahan dalam penetapan pagu alokasi anggaran Polri tahun anggaran 2024 sebesar 12,14 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN, Kepala Bappenas RI melalui surat Kapolri nomor B 6891 8 Romawi Ren 23 tahun 2023 tanggal 25 Agustus 2024 dengan rincian sebagai berikut. Belanja pegawai sebesar 4,59 triliun rupiah, belanja barang sebesar 7,54 triliun rupiah. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, kiranya hasil rapat ini dapat menjadi bahan pertimbangan direalisasikannya penyesuaian atau penambahan anggaran untuk Polri pada penetapan pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2024. Kami beserta seluruh jajaran Polri mengaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI dan seluruh anggota Dewan yang terhormat yang telah membantu dan mendukung tugas-tugas Polri dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi menjaga stabilitas keamanan nasional dan memberikan pelayanan prima sesuai dengan harapan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.